Aku tanya, ada apa? Gitu kan. Tadi itu ada kakek-kakek. Itu ngeliatin warkop terus. Ngeliatin terus. Sampai aku gini kan. Kayaknya aku harus bangunin Mbak Dita deh. Mana orangnya mana? Tadi di situ. Nggak ada orang sama sekali. Nah, Mbak, mau pesen? Gitu kan. Diem aja katanya. Dia nggak mau duduk katanya. Berdiri terus. Disamperin lah sama dia. Lah, nggak ada kaki. Nggak ada kakinya? Oh, Langsung sama dia kerenya ditutup semuanya. Lampu dimatiin, dia masuk kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue, Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa, hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih, yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat membuka usaha warkop. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Mbak Dita nih. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih Mbak ya kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Masih hidup lah. Nih Mbak, ini kan usaha warkop ya Mbak ya? Di daerah mana nih, kalau boleh tahu? Di daerah Jawa Timur. Di Sidoarjo sih. Oke, Sidoarjo. Tapi untuk tempat persisnya aku nggak bisa kasih tahu. Oke. Ini kan warkop ya. Kalau warkop yang kita tahu kan jualan-jualannya kayak bubur kacang hijau, kopi-kopi. Berarti jualannya itu juga? Iya, tapi aku nggak jualan burjo. Jadi kayak lebih ke snacks gitu loh, yang 500-an, 1000-an. Terus sama gorengan. Oh, yang begitu-gitu. Kayak, sama kopi aduan itu. Kalau gitu ya. Kalau kata orang Jawa kopi letok bilangnya. Kopi letok, nggak tahu. Nah, itu usaha kan? Iya. Ini tempatnya ini nyewa apa punya sendiri? Aku nyewa sih. Aku nyewa. Nah, berapa bulan nih di sana? Kalau yang pertama itu aku kontraknya ada setahun, habis itu habis kan, terus aku nyari lagi ke tempat yang lain gitu. Nah, yang ini tuh cuma 2 bulan aku di sini, padahal kontrak aku 3 bulan. Soalnya saya sudah tidak bisa meneruskan di sana. Gak bisanya kenapa nih? Gara-gara ada ormas kan? Atau ada gangguan nih kayaknya? Iya, banyak banget gangguannya dari pertama aku datang itu. Memang kalau dari segi tempat sih panjang, dia bukan lebar sih, tapi panjang ke belakang. Di belakang juga ada 2 kamar. Nah, jadi kayak tanahnya itu sebenarnya cuma dibangun separuh. Nah, masih ada tanah kosong lagi di sebelahnya. Nah, tanah kosong di sebelahnya ini masih kayak ilalang gitu loh. Kebun-kebun kosong gitu. Iya, kayak kebun kosong. Nah, kanan kiriku kebun kosong, Bre. Oke. Berarti dari suasananya udah serem banget ya. Tapi kalau pagi sampai sore itu enak. Banyak angin sepoi-sepoi, banyak orang mancing gitu kan. Sampingnya ada kayak sungai itu. Depannya. Depannya ada sungai. Depannya sungai, kan aku deket sama dam yang buka tutup sungai itu. Oke. Di situ jadi banyak banget di situ orang-orang mancing kalau pagi, apalagi pas weekend gitu kan. Banyak. Mancing, mesen kopi. Mancing kopi ya kan udah setelannya itu kan. Strategis juga sebenarnya sih. Berarti Mbak Dita juga tinggal di situ? Iya, aku tinggal di situ. Karena di situ kan ada 2 kamar kosong yang di belakangnya, daripada aku harus PP kan. Mending ya udahlah aku di situ aja. Toh kalau untuk belanja keperluan warkop itu deket di situ ada. Pasar jadi gitu. Kayak ada suppliernya gitu. Kayak agen kalau di sini. Iya, agen kayak agen gitu. Jadi aku nggak susah buat nyari keperluannya. Toh kalau untuk makanan snacks kan kadang-kadang ada yang naruh tuh, ada yang nitip gitu, ada yang nitip. Ya gampang itu. Lumayan strategis lah intinya di situ ya. Oke deh Mbak Dita, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih. Nah, buat kalian nih Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Mbak Dita, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mbak Dita, langsung kita mulai aja nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awalnya itu
aku nyari tempat kan, aku nyari di Facebook tuh. Kan banyak tuh yang Facebook yang apa, sewa kontrakan, warkop gitu kan. Terus ada satu tempat gitu. Tempatnya bagus. Bagus banget kalau aku bisa bilang. Kalau dari foto ya, kalau dari foto karena tempatnya tuh gede, ada berapa meja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama yang di sebelah sini tuh lesehan. Jadi gede banget tempatnya. Nah, terus ketika aku kontak orangnya, ternyata selain itu aku juga dapat fasilitas gelas, terus habis itu sound system, bahkan TV. Cuma nggak ada kulkas memang. Nah, terus aku pas datang survei, nah aku datangnya tuh malam karena aku pulang kerja posisinya. Aku datangnya malam, ya tahu kan malam gelap gitu. Apalagi di situ udah kosong tempatnya karena karena yang ngontrak sebelumnya itu udah pergi gitu kan. Pas aku lihat, aku nggak tahu kalau sebelah ini masih kayak tanah kosong, aku nggak tahu. Tapi aku lihat ada rumah, jadi ada 3 rumah sebelum warung aku, gitu kan. Ya udahlah, gede kok tempatnya, tapi ya karena memang nggak ditempatkan kotor, banyak daun, tinggal dibersihin aja gampang lah gitu kan. Terus kayak aku hubungin orangnya, kita ketemu, kita deal. Dia tuh mintanya langsung 6 bulan awalnya, tapi aku nggak mau. Aku maunya 3 bulan awal aja dulu sambil aku nyari, maksudnya gimana sih flow-nya di sini gitu kan. Kalau di tempat aku yang lama itu memang dia di pinggir jalan banget dan itu rame, tapi rumahnya kan mau dijual. Jadi aku kayak nyewa garasinya dia gitu loh. Nah, rumahnya tuh mau dijual gitu kan. Yaudah ya, aku mau nggak mau ya aku nyari tempat yang lain gitu kan. Terus udah deal pindahan nih. Pindahan aku. Ada aku, ayahku, sama adikku yang cewek. Dia nemenin aku kan kayak bebersih apa gitu. Nah, yang pertama, kita tuh nemuin banyak banget serangga, wajar lah ya. Karena memang sebelah-sebelahnya tuh masih ilalang gitu kan. Terus nginep lah kan aku di situ. Nginep aku di situ, kamarku tuh yang paling belakang. Jadi kamar aku ada kamar lagi 1, sini tuh ada kamar mandi, sini tuh kayak ada ruang tamu yang disekat gitu loh. Nah, yang disekat gitu kan. Terus aku udah bersihin kamar mandi awalnya. Udah bersihin, airnya juga kayak nyalanya kenceng gitu kan. Tapi entah kenapa aku mandi pakai air itu, badanku semua tuh gatel segatel-gatelnya sampai udah pakai Herosil, udah pakai apalagi bubuk kanji kayak orang zaman dulu tuh, ya kan? Itu tetap gatel. Itu karena airnya kotor apa gimana? Kalau airnya kotor sih enggak. Cuma aku yang ngerasa gatel, pegawaiku enggak gatel. Cuma aku doang yang gatel, pegawaiku enggak. Jadi aku punya 1 pegawai kan. Jadi aku habis buka 3 hari itu aku nyari 1 pegawai. Dapatlah cowok. Terus aku bilang, ini mau aku buka 24 jam. Nanti kalau semisal malamnya rame, aku nambah 1 lagi. Yang pagi biar aku aja yang jaga. Aku gitu kan. Terus, tapi aku boleh tinggal di sini enggak, Mbak? Katanya. Oh boleh. Kan aku masih ada 1 kamar kosong kan, gitu kan. Ya udahlah, dia tinggal di situ. Nah, terus pas dia mandi aku tanya, enggak gatel-gatel? Gitu. Enggak, biasa aja. Cuma aku doang yang gatel-gatel di situ. Jadi kayak badanku tuh sampai merah, bentol-bentol gitu loh. Kayak ruam gitu ya. Iya. Terus habis itu aku cerita sama ayahku kan. Terus ayahku bilang, yaudah ntar ayah kesana gitu kan. Nah, ayahku tuh bawa air obat kalau kita bilang. Jadi kayak air doa gitu loh. Nah, itu tuh sama ayahku dimasukin ke tempat air, penampungan air di kamar mandi, sama disiramin di sebelah-sebelah. Nah, disitulah cerita bermula. Cerita bermula di mana adikku kekunci, terus adikku harus tidur di musola depan. Tapi dia didatengin sama ular. Jadi cewek badannya ular, tapi cewek manusia separuh ular gitu. Terus banyak lagi, beneran kayak selama 2 bulan aku di sana itu nggak fokus untuk kerja, malah aku nggak nyaman banget di sana. Aku ceritakan sama yang punya, emang dulu kayak gini ya? Oh enggak kok gitu. Nutup-nutupi. Ya.
Nah, pada suatu hari pas aku lagi tutup, yang jaga kan adikku yang cowok. Aku lagi pergi, yang jaga adikku. Dia bilang, "Kak, ini tadi Mas ini datang yang punya. Itu masang kayak apa gitu di atas. Ada kere, tahu nggak sih kere? Ya kayak hordeng gini. Ya kayak gorden tapi dari bambu. Iya. Nah itu dipasang di atasnya tuh kayak nggak tahu pasang apa, kayak di tali, kayak diapain, kayak dibulut-bulut gitu kan. Oke, tunggu aku pulang, aku gitu. Aku lagi ke Surabaya itu 3 hari. Pas aku pulang, kayak warkopku tuh kayak tambah gelap gitu loh, paham nggak? Iya. Padahal lampu tuh semua nyala tapi agak gelap. Awal-awal yang aku sales sehari itu bisa 250, 300. Ini cuma 70.000, sumpah. Turun banget berarti. Banget. Gitu kan. Terus aku tanya kan, "Mas ini apa?" Tak fotoin kan. Oh itu dari orang pintar. Itu band laris nanti warkopnya. Nah dari situ aku udah mulai nggak nyaman. Aku lagi bersih-bersih di gang samping. Ya kan, ada memang di situ ada kasur yang udah nggak dipakai lah gitulah. Terus di belakangnya tuh banyak banget kayu-kayu gitu kan. Dan memang kesalahan aku sih, aku bersih-bersihnya maghrib ya kan. Itu memang kesalahan aku sih. Tapi aku kan kalau bersih-bersih nggak sekalian gitu kayak malah bikin aku mager gitu loh. Jadi sekalian aja dibersihin gitu kan. Nah itu tuh kamu denger nggak sih kalau ular itu jalan? Ya. Kayak gesekan kulitnya sama tanah itu. Ya, aku denger itu. Ya aku kira ya memang banyak, karena memang masih banyak ilalang dan kebun ada ular lah. Tapi nggak mungkin segede itu. Gede banget ular. Gede. Dan aku ngelihatnya itu cuma di pas maghrib itu aja. Setiap waktu maghrib kalau semisal aku keluar itu ke pintu samping, itu pasti ada. Oh, ada tiap maghrib doang? Kayak kejadian dulu pada waktu aku sakit di rumah sakit, aku lihat kepala batu kan. Jelas-jelas tuh aku lihat kepala batu. Sampai aku bilang sama ayahku, ya itu patungnya kok serem sih. Tapi pagi nggak ada. Malam dia ada. Pagi nggak ada. Kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya aku bilang kan sama, balik lagi nih kita warkop. Aku bilang nih sama siapa? Pegawaiku. Gitu kan, aku cerita. Nanti kalau semisal malam ada apa-apa, langsung bangunin aku aja. Gitu kan. Nah, awal-awalnya aman sih, kayak ya so-so gitu kan, dia jaga sendirian gitu. Terus setelah dipasang yang itu pertama ada lemparan batu. Kan kalau yang di depan itu kan seng ya ininya. Kayak apa sih namanya? Yang gelombang itu ya? Iya, yang buat tempat parkiran itu. Jadi kan kedengeran tuh kalau dilempar batu. Dan dilempar batu cuma 3 kali. Habis itu hilang. Itu kayak gitu terus setiap malam. Setiap malam itu kayak gitu. Sampai di suatu malam dia ngebangunin aku. Aku tanya, ada apa? Gitu kan. Tadi itu ada kakek-kakek. Mbah-mbah kalau orang-orang Jawa bilang, itu ngeliatin warkop terus. Ngeliatin terus. Sampai aku gini kan, kayaknya aku harus bangunin Mbak Dita deh. Gitu. Mana orangnya mana? Tadi di situ. Nggak ada orang sama sekali. Dan dia baru cerita kalau ini bukan yang pertama kalinya. Udah sering berarti. Kenapa kamu nggak cerita? Ya kan takut, maksudnya paling aku cuma ngantuk, seliwer gitu kan, terus kelihatan gitu. Tapi ini udah nggak sekali 2 kali Mbak. Aku ceritakan sama ayahku, gimana kalau yang pohon ini ditebang aja. Jadi di depan itu ada pohon pisang. Pohon pisang bentukannya gerombolan kayak gini. Serius gerombolan kayak gitu. Itu kan tempatnya pocong ya. Pocong seneng banget kan di situ ya. Gitu kan. Terus ditebang aja gimana gitu kan. Jangan Kak, soalnya kamu di sini cuma ngontrak. Kecuali kalau kamu ini punya kamu mau babat, terus habis gitu nanti ada kenapa-kenapanya, ya
nggak apa-apa. Tapi ini kan kamu ngontrak, ya kan. Terus habis nanti kalau orang setelah kamunya gimana? Ya udah nanti diselesain pas kamunya aja gitu loh. Jangan ngerubah tempat gitu. Kucing aku sampai takut loh. Aku bawa 2 kucing kan. Ketika aku ke warung itu, aku bawa 2 kucing. Dan kucing aku takut. Gak mau keluar kamar sama sekali. Dia bener-bener takut kayak keluar mau ke depan itu dia cuma kayak ngintip di pintu gitu loh, kayak nungguin gitu loh. Cuma gitu doang kucingku. Padahal kucingku kalau di rumah dia udah lari-lari kemana-mana. Emang dasar aktif ya? Iya. Kenapa aku cuma mutusin gak sampai 3 bulan kontrak aku habis? Ada satu kejadian yang hampir aja nyelakain adikku yang cowok. Karena adikku yang cowok kan pasti kan di situ kan sama teman-temannya, anak-anak SMA nongkrong gitu loh. Gak ada angin, gak ada apa, kompor tuh tiba-tiba nyala. Dan tau gak sih air, kan aku biasanya kalau bikin kopi kan kayak di panci kecil gitu kan. Aku bikin penuh gitu, nanti kalau ada pelanggan aku nyalain, kalau udah mendidih habis itu aku tutup lagi kayak gitu kan. Itu sampai airnya habis dan hampir meledak loh gasnya. Itu bener-bener kayak bikin aku, ini udah gak beres nih. Terus aku kan bilang kan sama yang punya, wah berarti orang pinter kemarin gak manjur mbak, kita carikan lagi. Aku nggak minta, dia mau ke itu. Aku cuma cerita kok di tempat kamu kayak gini ya, gitu kan. Kenapa gitu loh? Apa karena memang jarang banget di ngajiin atau apa gitu kan? Oh enggak kok, dulunya aman gitu. Tapi tanpa sepengetahuan dia, aku tanya yang penyewa sebelum aku. Nah dia ngomong, aku nggak bertanya di situ tuh mbak, anakku nangis terus setiap malam. Anaknya dia kebetulan punya anak balita. Jadi setiap habis maghrib sampai jam 8 itu nangis mulu, kayak nggak berhenti nangis gitu loh. Sampai dia tuh sakit. Kayaknya udahlah pindah aja gitu. Sama kontraknya juga belum habis. Udah ditinggal. Aku tanya lagi kan, Mas itu sering nggak sih bawa-bawa orang pintar gitu? Iya mbak, orang pintar dari Jolotundo, Mojokerto, atau orang pintar yang daerah-daerah situ gitu. Katanya dia tuh kalau cerita ke aku, katanya warkopnya ini ditutup sama saingannya dia, gitu. Biar nggak kelihatan nama orang gitu kan, dikira tutup terus gitu kan. Makanya dia manggil orang-orang pintar terus, kayak dia sesuatu yang harusnya diusir, tapi dia pakai barang-barang begituan malah kayak dimakanin. Ya kan harusnya kita bersihinnya ya dengan cara agama masing-masing lah ya, gitu kan. Tapi dia malah ke orang pintar yang dimana dia juga pakai barang begituan. Logikanya dia malah makanin kan, nggak malah ngebersihin. Aku ngerasa kalau masalah duit udahlah rugi aku, jelas rugi. Tapi adik-adikku udah nggak nyaman. Terus apa tuh namanya? Aku juga bahkan pegawaiku yang dia cowok, yang dia sudah sering banget jaga warung 24 jam di jadwal malam, itu dia ngerasa takut. Karena selain yang kakek-kakek itu, dia juga sering digoda suara-suara cekikian. Tiap malam? Nggak tiap malam sih, nggak tiap malam. Jadi ada satu malam tertentu yang dia tuh ngedenger suara cekikian kayak kayak gitu. Terus nggak ada angin, nggak ada hujan, pohon pisang itu dia goyang srek gitu. Nah terus habis itu setelah dia cerita yang masalah pohon itu, aku lihat di bawahnya ada sesajen. Di pohon pisang itu? Di bawah pohon pisang itu. Tapi kayak sesajen yang udah lama gitu loh. Kayak ada beras putih, terus kembang 7 rupa gitulah, dan teman-temannya gitu. Nah pas malam tahun baru itu kan aku kan kontraknya dari Desember, Januari sampai Februari kan harusnya.
Nah, pas malam tahun baru itu, adekku kan sama temennya bakar-bakar di situ. Itu dibakar juga. Yang sesajennya sama adekku. Oh, oke. Iya, iya. Makanya adekku gituin. Diincer adekku udah. Jadi kayak bikin gak selamat aja di keluargaku. Dari sekian banyak tempat yang pernah aku tinggalin. Karena aku sukanya kan ngerantau ya. Dari dulu ngerantau, terus aku bikin usaha kecil-kecilan. Dari semua tempat yang pernah aku datengin, yang di situ yang paling epic. Kalau goda-godaan cuma suara atau siluet, itu wajar sih ya kan, kita hidup berdampingan dengan mereka. Tapi kalau mereka sudah mencoba untuk melakukan hal yang sampai kayak gitu tuh, buat aku kayak udahlah nggak bisa. Keselamatannya adikku, wah, soalnya yang kadang-kadang ngejaga itu juga adikku yang cowok gitu. Dia pulang sekolah gitu kan nanti aku kesana sama temen-temennya gitu. Ya udah sama mereka. Kadang-kadang teman-temannya juga nginep di situ kan, kalau weekend malam minggu gitu, udah nginep di situ, tidur kayak pindang gitu di depan gitu. Ya, jadi ya meskipun orangnya katanya jangan habisin aja gitu kan, sampai pada nggak aku gitu kan. Jadi ini bukan masalah duit lagi, masalah keselamatan ya. Masalah itu juga. Jadi kayak ya udahlah. Kalau aku yang digoda sendiri sih aku bodo amat gitu kan, ya kan. Tapi ini udah kayak ngegoda orang-orang lain, terus hampir yang meregang nyawa adekku juga gitu kan. Jadi kayak wah, ini udah nggak bener nih aku gitu. That's why aku paling nggak suka sama orang-orang yang kayak ke orang-orang pintar terus minta doa atau apa gitu kan. Tapi itu balik lagi sih ke kepercayaan masing-masing ya. Tapi kalau buat aku tuh aku nggak suka. Kalau kamu ngelakuin buat kamu sendiri, oke. Tapi kan ini kan kamu ngelakuinnya untuk di tempat orang yang bikin usaha, coy. Iya, bener. Iya kan. Dan Mbak juga nggak minta kan? Nah, aku juga nggak minta. Gitu kan, aku nggak minta. Dan dia tiba-tiba dengan mengide karena tanya, hari ini dapat berapa gitu. Oh, baru segini mas, gitu. Ya wes, sabar ya soalnya udah tutup lama itu gitu kan, udah tutup lama, jadi paling orang-orang mikirnya nggak buka lagi gitu loh, ya kan. Terus ada yang akulah masuk di situ, nanti pasti nambah. Ya wis ya logika, aku logika ya habis tutup ya kan, pasti kan ngiranya udah pada tutup gitu kan. Kan akhirnya karena aku yang jaga sendiri ya kan, jadi aku kan deket sama customer aku yang kebanyakan anak-anak SMP, SD gitu kan. Nah, adalah sekumpulan bapak-bapak tiap hari ke situ. Gitu kan. Ngopi sama mainan Mobile Legend. Jadi tanya lah dia, "Betah kamu di sini?" gitu. Nah, kan nyari duit aku gitu. Ya betah lah. Soalnya penyewa-penyewa yang sebelumnya pasti pada gak betah. Lah, kenapa? Begitu kan. Wah, di sini tuh banyak yang ganggu. Gitu. Bahkan customer aku pun dia tahu gitu loh. Kalau itu tuh banyak banget yang ngeganggu. Mulai dari pocong lah, mulai dari ular lah, atau apapun itu bentuknya. Terus kan ya kebetulan, semalam itu aku ngomong kan, semalam itu ada yang ngelempar di atas gitu, ngelempar di seng. Nah kan itu pasti samarine aku mulai sesudahnya aku pulang. Nah akhirnya aku iya ya, soalnya kalau bapak ini pulang tuh pasti kayak jam 12, jam 1 itu dia baru pulang. Ya. Gitu kan, berempat orangnya itu baru pulang. Nah pasti samarine dia pulang tuh selalu ada kayak gitu. Padahal di warkop aku juga kalau jam segitu masih ada orang. Jam 1, jam 2 masih ada? Masih ada orang yang mancing tengah malam tuh kan ada tuh. Iya. Orang yang hobinya mancing tengah malam gak tahu dapat ikan apa enggak gitu. Iya benar. Iya kan? Orang mancing tengah malam di situ, kopi 1 sampai 3 jam. Iya. Nah itu makanya terus piye aku gitu kan. Ya udahlah. Padahal tempatnya tuh bagus loh. Solusi buat aku tuh tempatnya bagus. Cuma kalau orangnya nggak gitu aja.
Soalnya ternyata orang ibunya juga kejawen. Sering kayak kalau dulu itu nggak tahu ya sampai sekarang apa enggak ya. Itu orang-orang yang dia kan kerja di pemerintahan, yang dimana dia merasa harus punya pegangan supaya bisa bertahan di situ. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya kan? Itu sampai ke dia ngomong sendiri sih. Aku besok mau ke Jolotundo. Tak ambilkan air dari sana biar warungnya rame. Aku bilang nggak usah mas, nggak perlu aku gitu. Wis nggak apa-apa, biar warkopmu rame, biar rezekinya lancar gitu. Ya mau kamu mau nyari rezeki kayak mana ke Jolotundo, nyari ke sumurnya mana aku gitu kan. Masih banyak orang-orang yang kejawen yang kayak gitu tuh. Iya sih benar-benar. Dan itu malah bikin nggak enak kalau buat aku. Terus aku ngomong kan, wis aku sudah ndak lanjut deh aku gitu. Wis uangnya nggak usah dikembalikan, nggak apa-apa, mau dikembalikan juga nggak apa-apa. Tapi hasilnya dibalikin gitu. Nah, sisanya sebulan berarti ya? Nggak dibalikin? Nggak. Aku nggak mau nerima. Nggak mau nerima. Soalnya kayak aku juga takut nerima duitnya, paham nggak sih? Ngerinya ada apa-apa. Iya kan? Iya inget. Iya kan? Tapi dari customer nih ya, pernah sih ada diganggu nggak customer nih Mbak nih di sana? Kalau pas lagi ada customer kayaknya enggak deh. Karena emang kan kebanyakan customer aku itu kan anak-anak sekolahan tuh, anak-anak kecil di sana tuh berarti siang sampai sore, maghrib itu mereka udah pulang. Oh iya. Di maghrib tinggal anak muda sama orang tua ya. Orang-orang tua habis kalau weekend tuh mereka bisa sampai malam tuh di situ tuh. Paling malam mereka juga sampai jam 9 jam 10. Iya sih benar. Anak sekolah gitu ya. Iya. Suruh pulang sama orang tuanya. Iya. Kagak dikasih duit jajan dia besok sekolahnya. Iya benar. Nah kalau yang bapak-bapak kan ya sampai malam gitu kan, sambil ngobrol, sambil kayak gimana gitu kan. Kamu percaya nggak sih ketika kamu punya satu tempat yang dimana kamu melakukan hal buruk, ya kan, itu akan di situ terus energinya. Jadi side story, tempatnya dia ini dulunya tuh sering banget dibuat minum sama orang-orang. Aku tahu dari mana? Karena customer aku bapak-bapak itu bilang ke aku boleh bawa minuman nggak ke di sini? Dak, aku bilang gitu. Nggak boleh. Aku sama yang dulu boleh, sama yang dulu sama yang sekarang ya nggak boleh lah aku gitu. Sambil bercandaan gitu ngomongnya kan. Jadi ya wajar kalau semisal warung aku sepi karena orang-orang di sekitar itu sudah mikir bahwa tempat ini sering banget dibuat minum. Iya kan? Selain ada gangguan-gangguan tadi, yang faktor eksternal tadi, internalnya udah kelihatan, gitu ya. Pasti banyak orang mabuk di situ mah, gitu kan. Janganlah kamu ke sana, ke warkop yang sana aja lah, gitu kan. Iya kan? Iya benar-benar. Aku lebih lega ketika orang-orang tuh bilang, iya soalnya tempat kamu tuh sering dibikin mabuk. Daripada aku harus dengar kayak ini habis dipasang ini udah dipagari, sudah didoakan, sudah digini. Itu Islam kok, aku gak musyrik kok gitu kan. Terus habis itu ya itu kan aku kan ikhtiar gitu kan katanya. Ikhtiar tapi kok begitu gitu kan. Ikhtiar mah ya wis di jalannya Allah saja gitu kan. Entah disolati, di ngajiin, didoakan lah intinya gitu kan. Nggak perlu harus sampai ini tuh tanah dari sini, ini tuh air dari sini. Itu nggak perlu sebenarnya. Nah itu nggak perlu Cing. Jadi kayak malah bikin kini nyari duit, aku ini kagak dapat duit. Berarti ya sebagian besar dari gangguannya ini saat sepi ya? Iya saat sepi. Aku pernah bilang sama pegawaiku, aku minta tolong buat dijami jam berapa gangguan itu muncul. Nah gangguan itu muncul sekitar jam 2:30 sampai subuh. Itu lagi sepi-sepinya itu ya? Lagi sepi-sepinya banget. Bapak udah pada pulang jam 1. Dia kan pastikan headsetan tetap ya, headsetan. Tapi orang headsetan juga kalau misal ada suara dia pasti, gitu kan, gitu kan. Nah itu aku minta sama dia, kalau ada kayak gitu lagi, coba catat jam berapa, gitu kan. Nah itu pasti sekitar 2:30 sampai subuh. Habis adzan Allahu Akbar itu kayak sudah
sunyi gitu. Ya, beda-beda suasana lah. Jadi dia tuh cerita kalau sebelum adzan itu Mbak, itu aku tuh ngerasa sesek gitu loh di sini tuh. Sampai aku kira aku sakit, aku bawa jaket, aku minum antangin, aku minum gini. Tapi seseknya beda kayak banyak orang gitu loh. Tapi pas habis subuh kayak langsung kayak lega gitu. Iya. Kayak lega gitu, wah. Ya inilah kalau mau ngusir setan pakai setan. Ngusir setan pakai setan. Ya udah, mau apa? Tapi antara Mbak nih, apa namanya, karyawannya tadi, keluarga, pernah ada yang lihat penampakan nggak sih dalam rumah? Dalam kontrakan warkop itu. Ayahku pernah sih. Jadi kan ayahku kan suka mancing juga, ya kan. Nah warkop itu udah aku tutup memang karena pegawai aku libur. Ya kan, jadi aku buka sampai jam 10 doang, 11-an lah. Aku udah capek kan jaga dari pagi, aku tutup, ayahku doang di situ mancing di depan. Nah, ayahku tuh bilang, aku semalam kan mancing Kak, sampai jam berapa ya mancing tuh sampai jam 1. Nah, ayah lihat ada cewek pakai mahkota, badannya ular di gang sebelah. Oh, yang kebun kosong ini? Oke. Kebanyakan memang sosoknya yang ngelihatin itu ya yang cewek itu tadi. Oh, yang mahkota ini? Ya, cewek pakai mahkota ular rambut panjang gitu kan. Badan dia pakai kemben gitu. Iya. Kebanyakan itu yang kayak dia mau nunjukin eksistensinya kalau aku ada di sini dan kamu nggak bisa ngusir aku gitu loh. Oh iya, mau sombong dia. Sombong dia, yang gue yang punya gitu kan. Nah, dia kayak pengen nunjukin eksistensinya. Jadi semua itu diliatin, aku diliatin, pegawaiku diliatin, ayahku diliatin. Tapi nggak dalam waktu yang dekat. Jauh-jauh gitu ya. Jauh-jauh. Gitu kan aku yang pertama yang pas pertama kali di situ, aku udah diliatin. Iya. Iya kan. Terus habis itu baru pegawaiku, kalau dia jaga malam karena dia ngerasa kayak ada bunyi srek-srek di gang kecil. Terus dia ngelihat, dia cuma gini buka pintu, tutup, cekrek, balik lagi, udah duduk. Dia ngeliat itu sosok ular. Okay. Itu dia ngelihat itu sebelum ada lempar-lempar yang di atas seng. Oh iya. Dia ngeliat itu sebelum ada yang lempar-lempar di atas seng. Jadi sebenarnya ceritanya ini berlanjut, tapi loncat-loncat aku ceritanya. Bener. Jadi lagi musim hujan. Tahu kan Desember, Januari, Februari pasti musim hujan kan, gitu kan. Musim hujan. Nah, tadi kan aku udah bilang di sampingnya kan ada pohon pisang, ya kan. Nah, ini tuh pohon pisang, ini tuh pagernya cuma segini. Jadi masih kelihatan gitu loh. Terus di depan ini ada kursi sama meja panjang. Iya kan. Nah memang kalau malam itu lampu depan tuh pasti nyala. Cuma lampu warkop ini kan dimatiin satu. Yang tengah dimatiin satu. Jadi kayak agak remang dikit kan. Nah lagi hujan, lagi dingin-dinginnya. Dia lagi mainan HP gini katanya. Mainan HP gini. Dia ngelihat ada siluet gitu loh di ujung matanya. Nah, pas dia posisinya tuh bener gini. Pohon pisangnya di sebelah sini nih. Dia noleh. Mbak, mau pesan? Gitu kan. Diem aja katanya. Ya udah. Dia nggak mau duduk katanya, berdiri terus. Disamperin lah sama dia. Lah nggak ada kaki. Nggak ada kakinya. Langsung sama dia kerenya ditutup semuanya, lampu dimatiin, dia masuk kamar. Itu sekitar sama di antara 2:30 sampai subuh. Memang itu pas hujan malam sih. Pas hujan malam. Bener-bener. Dia kabur langsung. Kabur. Kan gak ada yang nungguin dong tuh warkop. Langsung dimatiin, ditutup warkop aku. Terus dia paginya bilang, Mbak Supurane ya, tadi malam aku tutup agak cepet. Kenapa? Kan hujan juga. Oh ya wis gak apa-apa aku gitu kan. Tapi aku diketoki wong wedok ngawang. Indonesia apa tuh? Cewek cantik tapi melayang. Oke. Aku langsung
Aku langsung wedi, aku langsung takut, aku kabur ke dalam. Dia nggak bisa bahasa Indonesia kan, dia bisanya bahasa Jawa. Jadi aku langsung kabur Mbak, aku langsung namburi, langsung tak kunci lawangnya, aku gak iso turu tapi aku nggak bisa tidur tapi kebayang terus gitu. Aku izin pulang ya Mbak. Ya wes, libur sehari gak apa-apa. Pulang langsung libur sehari itu ya. Berarti yang intens diganggu ini karyawan ini ya? Iya, karena dia yang jaga malam. Jaga malam 24 jam dan tadi juga dia sering sempat ngelihat kakek ya tadi ya yang sering. Terus juga sempat ngelihat apa tadi dia ngambang tadi. Cewek cantik. Cewek cantik tapi ngambang. Pakaian itu apa itu pakaiannya? Pakaiannya putih biasa. Kalau tapi kalau kuntilanak kan kadang-kadang kan rambutnya berantakan tuh. Nggak, ini rambutnya biasa. Kena hujan itu. Kena hujan basah kan. Jadi kayak diulur. Gitu ya. Harusnya ngembang. Jadi nggak ngembang gitu kan. Berarti bisa dibilang kuntilanak lah ya? Iya, bisa dibilang gitu. Karena putih kayak daster gitu. Iya. Oh, oke. Nah, yang tadi kan digantung di sesuatu sama si yang punya. Itu tahu nggak siapa itu? Nah, itu pas aku bilang udah selesai kontrak nih. Ayahku kan datang bantuin aku buat pindahan, balik lagi ke rumah. Secara sama rumahku tuh deket banget 3 kiloan dari warkop ke rumahku itu. Terus ayahku lihat, ini apa Kak? Gitu kan, gak tahu dari Mas sih. Wah, ya ini ya, aku langsung gitu kan, langsung digunting sama ayahku, dibuka tuh kayak ada tanah, terus kembang, terus ada pandan, daun pandan. Tapi daun pandannya tuh kayak digunting-gunting gitu loh, bukan daun pandan yang utuh. Kalau kamu pernah ke orang yang meninggal itu kan pasti ada daun pandan. Daun pandannya kan kayak digunting-gunting gitu kan. Nah, kayak gitu. Oh, dimasukin ke situ. Terus dimasukin ke dalam daun, kayaknya daun jati deh. Terus diikat sama bukan diikat sama tali, tapi kayak orang yang nyambungin kerai bambu itu loh, kan ada talinya tuh. Oh iya, tali-tali yang serabut gitu. Iya, yang kayak rambut gitu talinya. Iya. Kayak gitu. Oke. Dan itu pasti cabut, pemiliknya nggak marah itu? Nah, dia nggak tahu aku nyabut. Oh, nggak tahu. Dia nggak tahu aku nyabut. Iya. Ayahku yang nyabut. Udah pas hari terakhir juga kan, udah selesai. Aku udah selesai packing baju aku semuanya. Terus sama ayahku dicabut itu. Oh, iya. Dan apa itu namanya, aku nggak tahu sekarang. Info terakhir yang aku dapat, aku masih join kan di grup kontrakan warkop gitu kan. Dia masih ngiklanin lagi. Ini memang nggak ada yang betah deh kayaknya. Masih aja itu ya, apa namanya, disewain sama orang gitu ya. Kayak daripada kamu sewain, ya mending kamu tinggalin gitu kan. Iya, benar. Gitu kan, yo tinggal diperbaikin dikit aja. Udah bagus. Berarti selama di situ ya pendapatan itu di bawah cepet. Wah. Padahal udah 24 jam itu ya. Wah, udah jangan ditanya. Aduh. Udah kayak bener-bener, ya Allah. Iya, padahal kalau dilihat dari apa namanya lokasinya strategis, ada lokasinya bagus. Dekat ada banyak orang mancing, terus ada sekolahan juga. Anak muda juga banyak yang nongkrong. Banyak. Gitu, kan. Cuman beli 1 gelas kopi nongkrongnya berjam-jam itu yang. Ada wifi gratis gitu? Ada. Oh, pantas. Aku nggak tahu ya, aku baru tahu di Jakarta tuh kalau wifi tuh dibayar tau. Jadi kayak ya ini 1 jam gitu. Jam berikutnya nambah lagi. Enggak, kalau di tempat aku tuh ya udah full free wifi. Pantas betah. Full free wifi udah. Mau 2 jam apa 3 jam kagak ada yang bayar. Iya. Tadi lupa nanya nih. Itu kejadian tahun berapa sih? 2022. Oh, pasca Covid berarti ya. Pasca Covid. Soalnya Februari aku langsung ke Jakarta. Habis pindah dari situ, itu kan kelar tuh, pindah ke Jakarta. Terus aku dapat offering di Jakarta. Oh, oke. Buka warkop lagi apa gimana di Jakarta? Enggak dong. Kirain buka warkop lagi. Enggak dong. Jadi apa ya? Aku tuh kayak ngerasa aku tuh suka tinggal sendirian. Suka banget tinggal sendirian. Tapi nggak di tempat yang kayak gitu juga. Kan pengen nyaman juga orangnya. Iya. Jadi kayak milih-milih gitu loh. Kan pada waktu aku datang ke Jakarta juga nyari kos-kosan mahal kan. Ya kan, aku baru pertama ke Jakarta, masa yang paling murah 1 juta itu pun sudah seperti itu bentukannya ya kan, you know. Studio ini nih. Bener-bener. Udah susah kan. Terus
ya udahlah. Ya, dapat tempat yang aneh lagi aku. Berarti ada lagi cerita nih ya tentang kos-kosan nih ya. Oh, panjang. Aduh, boleh nih kapan-kapan Mbak Dita ceritain lagi nih ya, tentang kos-kosan nih ya. Boleh. Cuman yang agak menarik dibahas nih ya tentang si pemilik kosan yang dimana dia yang kosan? Kontrakan yang di Sidoarjo ya. Yang dimana dia kejawen ya. Dia kejawen, terus juga sering banget nih nggak diminta bantuan, cuman bawa-bawain barang dari jadi orang-orang pinter nih. Sebenarnya sih kalau saya pribadi nih Mbak ya, kalau misalnya ada orang sakit tentang non medis, itu kalau misalnya dia ke ustadz, itu saya masih percaya nih kalau saya pribadi ya. Karena kalau kalau logika saya, Allah tuh menyembuhkan sesuatu orang pasti ada perantara. Cuman kadang-kadang ada dukun-dukun yang ini nih, yang susah nih. Betul. Itu kadang-kadang. Nah, mungkin ya si pemilik kosan salah nih. Salah orang. Yang harusnya dia dapat sesuatu yang ibaratnya yang positif lah, malah negatif gitu loh. Ya Allah. Ibaratnya yang ngebuat kontrakan ini orang-orang yang pada ngontrak di sini nggak betah. Iya. Nggak ada yang betah. Kayak kan namanya juga aku cewek kan, pasti sering ngobrol-ngobrol, sering ngegosip gitu kan sama ibu-ibu. Jadi pas aku syukuran pertama kali, ya kan di situ aku syukuran, terus aku bagi-bagiin loh Mbak. Ini aku yang lupa cerita sih ke kamu. Loh Mbak tinggal di mana gitu. Itu di situ aku baru buka warkop aku. Walah Mbak, emane gitu. Kayak kalau bahasa Indonesianya itu, haduh sayang. Oh, oke. Lah, kenapa Bu? Di situ loh sering kosong, nggak ada yang betah. Banyak setan-setannya. Aku setiap malam nggak mau lewat depan situ Mbak. Aku pasti mending muter lewat belakang daripada lewat depan warkopmu. Iya. Aduh, baru pertama udah dikasih warning gitu. Udah dikasih red flag gue gitu kan. Ya udahlah, udah terlanjur juga kan. Aku pertama itu mikirnya tuh kayak gitu, tapi padahal itu cuma dalam jangka 2 bulan udah hampir mencelakakan adikku dalam waktu 2 bulan. 2 bulan itu ya. Padahal itu nggak lama jatuhnya. Nggak lama. Cepet. Dan tetangga-tetangga juga berarti udah pada tahu nih. Iya. Atau mungkin yang punya naruh biar orang nggak betah nih. Makanya dia minta 6 bulan pertama kan. Iya, dia minta 6 bulan pertama langsung gitu, 6 bulan. Tapi aku juga nggak mau kan. Kalau misalnya orang sebulan-sebulan ya rugi dia. Iya, dia rugi kalau sebulan-sebulan. Dia pintar. Mungkin dia naruh emang tujuannya untuk bikin orang nggak betah. Mungkin ya, kita nggak tahu. Sujon aja nih otaknya. Wajar manusia. Iya. Sujon dulu. Itu kan ada dam depan. Nah itu ada mitos nggak di depan dam itu? Apa angker apa gimana gitu? Nah iya. Maklum kan ya, cewek rumpi sama ibu-ibu pas belanja pagi-pagi. Di situ tuh nggak ada pasar, cuma ada orang yang keliling bawa sayur gitu. Nah, kita kan belanja lah. Kemarin ada orang yang tenggelam loh di situ. Loh, masa Bu? Aku ngono. Matilah Bu, aku gitu. Matikan gitu. Ya iya dong Mbak, mati. Tapi biasanya kalau orang tenggelam terus ditemuin berapa hari setelahnya, itu pasti udah bengkak, ya kan? Lah itu tenggelam di malam, pagi ngambang dia udah badannya udah, udah kayak orang apa namanya? Yang gelembung itu. Yang gelembung udah semingguan nggak ditemuin lah, gitu. Nah mitosnya di situ ada yang jaga. Buaya. Buaya putih biasanya. Nggak tahu aku. Pokoknya katanya ada buaya gitu kan yang jaga katanya. Dan aku mikir memang di beberapa sungai di Indonesia kebanyakan buaya memang yang jaga. Either itu buaya putih, buaya hitam, buaya oranye, buaya merah lah apalah, itu pasti kebanyakan buaya. Gitu kan. Cuma yang memakan nyawa itu aku nggak tahu. Hampir semua sungai atau enggak. Cuma yang kemarin tenggelam tuh orang yang mancing. Orang mancing. Waduh. Iya. Tapi nggak ada luka gitu kayak gigitan binatang apa itu? Nggak ada. Bener-bener ditenggelam, naik ke atas tuh bengkak. Iya. Paling jedanya bentar ya. Bentar loh. Malam. Pagi ketemu, udah bengkak kayak orang seminggu nggak di. Iya sih. Kalau misalnya secara logika ya harusnya ya masih utuh kayak gini lah. Iyalah. Dan itu pasti kalau
Udah masih tenggelam. Kalau pas orang tenggelam 1-2 hari itu kan masih di bawah, masih berat kan. Nah, biasanya orang 3 hari, 4 hari baru dia ngambang, Itu logika lah. Nah, ini enggak, besok pagi ketemu udah buka semuanya. Berarti agak aneh di situ ya. Agak aneh. Makanya aku memilih untuk mengamankan diri saya. Mending pindah lah gitu kan. Ntar bikin sendiri lagi lah. Gitu. Duh, kacau. Oke, itu tadi cerita dari Mbak Dita nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi nempatin cuma 2 bulan ya Mbak ya? Iya, 2 bulan doang ya Allah. Di salah satu kontrakan yang niatnya untuk jadiin warkop. Yang mencari rezeki gitu kan secara halal gitu. Ya. Malah diganggu segala macam. Diganggu gugat. Pemiliknya juga agak aneh ya. Yes. Agak aneh. Sebenarnya pemiliknya tuh kalau kayak kamu gini perawakannya tinggi. Masih muda gitu. Masih muda. Tapi entah kenapa dia percaya banget sama begituan. Entah kenapa I don't know. Maksudnya udah itu kali ya, apa namanya? Mendarah daging. Mungkin orang tuanya juga kejawen dan ngikut segala macam. Mungkin itu ya. Mungkin. Kita kurang tahu juga. Padahal mah di sini ibaratnya udah modern aja tuh. Iya, udah modern. Please lah gitu loh. Ya memang sih kita hidup berdampingan dengan mereka, yaitu nggak bisa kita denial gitu kan. Tapi kan pasti ada batasan-batasan gitu loh. Nggak semuanya harus disangkut pautin ke gaib. Iya. Kayak misalnya ini mau rame harus ke sini. Cukup lah kalau misalnya mau ke orang-orang pinter, ya kalau misalnya sakit non medis aja lah. Iya. Tapi milih orang pinternya juga bener. Juga milih-milih. Jangan asal orang pinter. Jangan orang. Ntar kayak dukun apa itu? Yang apa? Yang di Banten atau yang di mana itu? Yang pengobatan malah mati. Iya, makanya itu. Ya kan? Jatuhnya malpraktek. Nah, ya kan? Upaya cari orang terpercaya lah. Biasanya kan kalau orang-orang pinter gitu kan dari omongan kamu. Iya. Ini bagus nih, ini bagus nih. Ya kalau non medis ya, tapi ya utamain ke medis dulu. Kalau emang di medis nggak ada misalnya nggak kedetek segala macam ya baru kesana kan gitu. Aduh. Ya kan. Indonesia sih, mistisnya masih kental sih sebenernya. Banget. Aduh, oke Mbak Dita, thank you banget. Sama-sama. Udah mau sharing pengalaman yang luar biasa nih. Buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gua Putro pamit undur diri. Mbak Dita juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.